menyambung huruf ya, menyambung huruf mati yang tidak bisa diucapkan tadi. Ruj, ruj. Awalnya ini nggak ada nih. Oke, ruj. Jika tadi yang dibilang orang Arab tidak bisa mengucapkan satu kata yang berawal dari bahasa Arab yang sukun ya, sukun awalnya, jadi dia harus tambah hamzah wasal di sini. Oke, itu ialah hamzah wasal, kebalikan dari hamzah qat'a. Nah, di sini tandanya apa? Di Mushaf Madinah atau Hijaz, Timur Tengah, tandanya ialah shad, kepala shad. Oke, kepala shad. Ini tandanya. Jika di Mushaf Indonesia tidak ada perbedaan sama hamzah qat'a, sama aja. Contohnya adalah di sini di Al-Fatihah. Oke. Nah, ini hamzah wasal ini. Oke. Hamzah wasal karena caranya adalah ada lagi. Ini ya, di alif lam tuh banyak banget. Sebenarnya alif lam tuh bukan alif lam namanya. Hamzah wasal lam namanya ya. Ini juga nih. Hamzah wasal. Di sini juga nih. Hamzah wasal juga. Ada lagi enggak satu lagi namanya? Ada ya. Kita lanjut yang ke atas lagi dari awal. Jadi gini. Nah, ini juga nih hamzah wasal nih. Ini juga hamzah wasal. Ini juga hamzah wasal. Banyak banget ternyata. Ini juga ya, intinya banyak banget. Itu tanda dari hamzah wasalnya. Beda dengan hamzah qat'a tadi ada hamzah di sini ya. Oke. Nah, ketika hamzah wasal ini berada di tengah ayat, bukan di awal kalimat, dia tidak dibaca. Makanya tadi bismillah ya, bismillah, bukan bismi Allah. Bismillah, bukan bismi Allah. Dia tidak dibaca jika di tengah kalimat atau bukan di awal kalimat. Tapi di awal kalimat dia dibaca. Nah, bagaimana cara bacanya? Ini yang kita bahas. Bentar. Di sini kita bagi 3 ya. Sip. Yang pertama fi'il. Fi'il apa artinya? Yang tahu? Kata kerja bukan Bang. Kata kerja bukan Bang. Ya, itu dalam bahasa Indonesia ya. Yang sebenarnya ialah kata yang berhubungan dengan waktu. Atau kata kerja deh. Kata kerja yang berhubungan dengan waktu. Kata kerja yang berhubungan dengan waktu. Nah, di sini ada 3, ada 2. Dua cara. Yang pertama, jika sukun ketiga dhamma, hamzah wasal dibaca dhamma. Yang kedua, sukun ketiga kok sukun ketiga sih? Harokat huruf ketiga ya. Harokat huruf ketiga dhamma. Ini ya. Yang kedua, harokat huruf ketiga fathah atau kasroh. Fathah atau kasroh. Hamzah wasal dibaca. Aduh. Oke. Harokat huruf ketiga dhamma, hamzah wasal dibaca dhamma. Yang kedua, harokat huruf ketiga fathah atau kasroh, hamzah wasal dibaca kasroh. Contohnya, tidak langsung ya. Di Al-Fatihah juga, di ayat ke berapa tuh? 6. Mana bukan? Sip. Ini dibaca apa nih? Dibaca apa? Halo? Nggak tahu lah ya. Kasroh.
Kasroh ya. Jadi Kasroh. huruf ketiga itu dihitung dari hamzah sendiri ya. 1, 2, 3. Huruf ketiganya kasroh. Oke. Lalu atau fathah ya, berarti dibaca kasroh. Atau ini coba. Ini sering apa lah ya, dengar ya. Ini dibaca apa? Ayo. Irkam ma'ana. Irkam ya. Tadi dibilang tadi berhadakat fathah atau kasroh dia maksudnya kasroh. Dan ini rohnya tebal ya. Jangan lupa rohnya tebal. Walaupun dia sebelumnya kasroh, roh tafkhim itu tebal. Roh tafkhim itu jika sebelumnya hamzah wasol atau namanya kasroh arid. Nih, kasroh arid atau kasroh palsu. Kasroh palsu. Jadi hamzah wasol itu hamzah palsu. Oke. Jika dia kasroh arid sebelumnya, dia rohnya. Jika kasroh asli dia tipis. Oke. Jika dia kasroh asli dia tipis. Jika kasroh arid ya, dia tebal. Irkam ma'ana irji'i. Oke. Itu yang fi'il ya. Sip. Contoh yang berikutnya. Nah, ini bacanya apa nih? Ayo. Doma. Doma. Yakin doma? Ada yang mau coba? Halo, halo, halo. Ayo cepat yuk. Ya, Pandu. Pandu. Apip. Bang. Ini baca apa nih? Ukesu. Hah? Ukesu. Ini bu ya, maaf ya, ini bu ya. Apa? Lagi coba. Ukedu. Sip, salah ya. Ini fi'il. Hamzah wasol di fi'il itu hanya berlaku di fi'il tunggal. Ingat, hanya di fi'il tunggal itu aja. Oke, fi'il tunggal. Nah, ini mau ada. Sip. Fi'il tunggal. Jika dia fi'il jamak harus diubah menjadi fi'il tunggal dulu. Oke. Sip. Oke, tandanya apa? Nih, tanda fi'il jamak itu cuma satu doang. Ada waw sukun di sini. Itu tandanya. Ini mah kita sekalian belajar bahasa Arab ya. Nah, itu ya. Fi'il tunggalnya apa? Sip. Ini baca apa nih? Ayo cepat. Baca cepat juga nih. Halo? Iqdi bukan? Sip. Iqdi ya. Nah, kenapa diubah menjadi waw? Nih. Kenapa diubah menjadi waw? Karena dalam bahasa Arab tidak ada kata-kata yang tidak ada bunyi yang berbunyi iu atau ui dalam satu kata. Ini ulangi lagi. Tidak ada bahasa Arab yang berbunyi ui atau iu dalam satu kata. Makanya diubah menjadi ini. Jadi cara bacanya adalah ikobu ya. Bukan ukobu tapi ikobu. Jadi kalau ukobu salah ya. Tapi ikobu. Jadi kita harus mengubahnya dulu ke fiil tunggal. Baru kita pakai yang dua tadi nih. Yang 1, 2. Nah kan di sini kan dia kasroh. Yang tunggalnya. Berarti dia kasroh juga di sini. Oke? Jadi hati-hati.
Jika dia fi'il tunggal, dia harus jika dia fi'il jamak harus ditunggalkan dulu. Pertanyaannya, jika kita tidak bisa bahasa Arab, jangan sekali-kali kita memulai dari hamzah wasol. Oke? Jangan sekali-kali. Makanya pakailah Al-Quran Indonesia. Takutnya salah ini. Ini kalau misalkan teori ini ukudu ternyata. Tapi salah itu. Bukan ukudu. Hati-hati ya. Itu yang pertama. Yang fi'il. Benar. Sip. Nah, ini memudah ini. Isim. Apa nih artinya? Apa nih ya? Kata benda bukan. Sip. Kayak tadi ya. Kitabun. Artinya buku. Buku itu benda bukan ya? Buku itu benda. Atau qalamun. Sapi betina. Bakoroh. Sapi betina bakoroh. Tapi kita nggak tahu sapi betina mana. Baru bakoroh. Karena orang Arab tidak bisa. Jadi al-Baqarah. An-Nisa yang awalnya itu adalah Nisa. Nisa. Jadi diubah jadi An-Nisa. Baru perempuan ini gitu. Apalagi? Aduh. Al-Qalamun. Pulpen mana? Pena mana gitu. Pena ini. Itu adalah isim gitu. Nah, isim berarti jadi intinya isim itu ada tandanya cuma satu doang, alif lam. Semua yang alif lam itu isim pasti. Contohnya alif lam, al-kitabun, al-maghdub, ad-dallin. Apalagi ya. Dan semuanya pokoknya ada alif lam ini isim, tidak mungkin fiil. Bisa jadi fiil. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi bukan di sini kita bahas. Di lam sakinah nanti kita bahas. Lam sakinah. Jadi di isim ini ada dua juga ya. Aduh, paling sakit. Oke. Yang pertama, jika ada alif lam dia pasti berharakat fathah. Alif lam hamzah berharakat fathah. Itu. Oke. Dan jika isim yang tidak didahului oleh lam sukun, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Oke. Contohnya apa? Imri'in. Enggak, imri'in. Isnin, imri'in, ibnatin. Nih, misalnya Ilyasa. Itu mah hamzah kotok ya, Ilyasa nama orang juga. Pokoknya itu ya. Jika tidak ada alif lam, hamzah wasol dibaca kasroh. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membedakan fiil sama isim? Tanya ke Ustadz bahasa Arab. Oke? Bukan di sini. Yang penting antum tahu, jika alif lam itu isim pasti. Nah, di sini pertanyaannya, jika tidak didahului oleh lam sukun. Nah, ini isim atau fiil nih. Gitu ya. Hati-hati pokoknya. Sama tadi, yang jamak tadi hati-hati. Bukan ukubu bukan, tapi ikubu. Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita lanjut yang ketiga. Ada pertanyaan? Ada masih mencerna kata-katanya, Bang. Mungkin nanti di akhir. Iya, belum ada mungkin masih mencerna. Oke, kalau ada yang dibingungkan langsung tanya aja ya. Takutnya nanti ini kan pertemuan terakhir dulu kan nih. Oke, lanjut yang ketiga. Hamzah wasol. Hamzah wasol gimana ya katanya? Hamzah wasol setelah tanwin. Sip. Ini pasti kalian tahu nih. Tahu nun wiqayah enggak? Nun wiqayah. Ada yang tahu enggak? Tambahan nun itu ya. Tambahan nun. Tambahan. Salah. Ya, itu benar ya. Pengertiannya benar. Itu pengertiannya benar. Tapi istilah nun wiqayah tidak pernah ada di ilmu tajwid, di matan Al-Jazari tidak pernah bahas nun wiqayah. Oke? Jangan jadi ayat-ayat gharib itu tidak ada di ilmu tajwid, itu ada di ilmu tafsir.
Makanya nun wikoyah itu bukan namanya bukan nun wikoyah, ya tapi nun biasa aja gitu. Oke. Jadi antum harus tahu dulu nih, nun wikoyah itu tidak ada, tapi di Indonesia itu sangat terkenal. Sangat terkenal. Ada yang nggak tahu kenapa? Ya. Jadi nun apa ya namanya ya? Jika nun wikoyah kita beri nama apa ya? Ini nggak tahu nama istilahnya sih. Tapi yang penting hamzah wasl setelah tanwin ini. Oke, nun wikoyah itu bukan di materi ayat-ayat gharib, bukan. Tapi di hamzah wasl materinya. Oke. Jadi kalau antum ketemu buku Abdul Aziz Al-Rauf ya, itu bab ke-11 kalau nggak salah. Tentang tanda-tanda yang jarang di dalam Al-Quran. Itu ada nun wikoyah, sifir mustadir, sifir mustatil, saktah, dan lain-lain. Itu bukan di sana dibahas. Dan Al-Jazari nun wikoyah dibahas di hamzah wasl. Sukun mustatil itu sukun mustadir itu dibahas di mat. Ismam tahu isman? Ismam tahu ismam? La ta'manna. La ta'manna. Oke? Tahu nggak? Pernah dengar nggak? Pernah, Surat Bang. Nah, Yusuf. Bang. Sip. Itu bukan di sana dibahas, tapi di bab hukum dua huruf yang bertemu. Hukum dua huruf yang bertemu. La ta'manna itu adalah idgham mutamathilain kabir. Tahu nggak? Taruh. Ya, idgham mutamathilan kabir. Tahu nggak apa kabir itu apa? Atau ya? Besar. Bukan besar. Nih ya. Nah, itu sayangnya kita nggak bahas di sini gitu ya. Atau kalau mau abis ini kita bahas kalau mau. Jadi awalnya itu la ta'man. Nah, itu la ta'manuna. Nun bertemu dengan nun apa? Dua huruf yang sama bertemu apa? Mutama silain. Ya enggak? Mutama silain. Nah, pertanyaannya nuna. Berarti yang pertama berharokat, yang kedua berharokat. Itu namanya kabir. Jika idgham mimi itu idgham mim bertemu dengan mim. Idgham mutamatsilain. Tapi yang huruf yang pertama sukun, mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Namanya shogir. Nah, sedangkan idgham mutamatsilan kabir itu hukumnya idhar. Jadi kalau antum ketemu idgham mutamatsilan itu salah total. Kalau antum ketemu di buku idgham mutamatsilan doang itu salah total. Karena mutamatsilan itu ada dua hukum. Idhar sama idgham. Idhar di kabir sama mutlak. Sedangkan idgham emang di apa namanya shogir. Jadi kalau antum mau sempurna idgham mutamatsilan shogir. Jadi jangan sebutkan idgham mutamatsilan doang, idgham mutamatsilan shogir. Oke, itu pengantarnya ya. Nanti pusing pula. Sip. Tadi sampai mana tadi kita ya? Oke. Nun wikoyah itu tidak dibahas di ayat gharib, tapi di hamzah wasl. Tapi sekali lagi saya ulangi, nun wikoyah itu tidak ada nama istilahnya. Tadi ada yang bilang nun baru. Nun baru. Tidak ada nun baru karena tanwin misalnya. Apa ya? Tanwin. Oke. Ini an. An. Ini sama nggak dengan ini? Sama nggak nih? Ya sama lah. Jadi nun baru itu yang mana? Nun baru itu yang mana sebenarnya? Kalau nun baru berarti ini lagi, tambah lagi nun baru di situ. Enggak, tidak ada nun baru di sini. Karena sejatinya tanwin itu adalah nun sukun juga. Oke? Sip. Itu dulu yang harus dipahami gitu ya. Jadi tanwin bertemu dengan hamzah wasl. Tanwin itu terserah ya. Apa ini? Bertemu dengan hamzah wasl. Gimana cara bacanya? Oke, kita lihat Al-Quran dulu ya. Kita belajar dengan melihat contoh. Surat Maryam misalnya. Yang sering diuji nih ketika tes tahsin atau apalah ya. Mana ya? Nah, ini nih. Sip. Ini ketemu. Coba. Kok nggak bisa ditulis ya? Bentar. Bentar ya, aneh sebentar dulu. Sip. Nah, ini. Coba ya. Ini hamzah wasl bukan nih?
Ya enggak? Iya. Sip. Iya, Ditanwin nggak nih? iya. Nah, itu namanya Betul. hamzah wasol setelah tanwin. Cara bacanya ialah ya. Jika ada sukun sukun nih. Dua sukun yang bertemu. Yuk, gimana cara bacanya? Nih, kalau di sini ya. Kalau di sini kan bi gula minis berarti min. Ini mah hamzah wasol nggak dibaca ya, karena kan di tengah kalimat. Min. Nah, yuk. Cara bacanya gimana? Nah, dalam kaidah bahasa Arab, jika ada dua huruf yang bertemu, sukun kedua-duanya, yang sukun pertama hilang, diubah jadi kasroh. Aduh, panjangan. Oke. Saya ulangi lagi, jika ada dua sukun yang bertemu di kaidah bahasa Arab, yang sukun pertama diubah menjadi kasroh. Berarti ini bukan sukun lagi, minismuhu. Oke, minismuhu. Oke, ada pertanyaan? Ada ya? Tadi intinya nun wikoya tidak ada. Jangan pernah sebutkan nun wikoya apalagi kita bertemu dengan guru yang bersanad. Waduh, kena antum itu. Tidak ada. Nun wikoya itu berarti kalau antum mau nyebutinnya, sebut aja hamzah wasol setelah tanwin. Oke, itu aja. Jangan sebut nun wikoya. Karena nun baru itu tidak ada. Coba lihat. Di sini emang ada nun baru di sini. Tadi kan ya, min, ya. Emang ada nun baru lagi? Sini lagi. Ya, ada. Iya. Oke, selesai hamzah wasol. Ada pertanyaan? Mau satu lagi nggak? Masih ada setengah jam lagi. Yuk, mau tambah nggak baterinya? Atau udah? Udah pusing? Ayo, laki-laki. Bang izin nanya bang. Oke. Eh, ini sih bang, apa namanya? Pengen contoh yang ini. Isimnya tidak didahului alif lam. Pengen tahu. Oh, Senin. Huruf Senin bahasa Arabnya apa? Huruf Senin. Hari Senin bahasa Arabnya apa? Isnain. Nah, itu. Apa lagi? Oh, Itu contohnya. Emang Senin itu kata kerja atau benda? Benda ya. Maksudnya ya tahu lah ya gimana kata benda itu gimana. Walaupun dia enggak bentuk-bentuk benda itu ya. Tapi itu kan kata benda. Aduh, ini full penanda error lagi nih. Baik. Ya intinya itu kan isnin ya, isnain ya. Berarti kan nunnya itu berharakat fathah. Nah, jika di fiil fathah adalah kasroh juga ya, jadi sama. Itu fiil, itu adalah isim. Oh, ini kok hilang nih? Jika isim yang tidak tidak apa? Tidak. Oh ini dia. Tidak dalam susukan maka hamzah wasal itu kasrah. Sip. Itu siapa tadi? Faza ya? ya bang. Sip ya. Nah, kalau koto itu nama orang, Ilyasa. Ilyasa ya. Ilyasa. Jika dihilangin ini jadinya jadi apa? Ilyasa. Enggak boleh lah. Tanya apa lagi? Il. Pokoknya nama orang itu pasti sama koto lah. Ada lagi nggak? Mau tambah nggak? Mau tambah nggak materinya? Ayo. Kalau saya sih bebas aja. Yang lain mau gimana? Setengah jam lagi nih. Teman-teman. Gimana? Ayo. Kalau nggak ditutup nih. Sayang sekali. Cuma sama sol doang. Ayo, aneh itu sampai 10 nih. Kalau tidak lanjut tutup nih. Kalau nama saya juga tutup. Terserah antum dah. Ya iya lah, Viv. Emang kalau Viv doang, antum diterima nggak? Terima nggak antum Viv doang itu? Ayo, coba di chat aja. Mau atau enggak? Mau atau enggak? Sip. Aneh request nih. Aneh kasih dua pilihan.
Mat far'i atau hukum dua huruf yang bertemu? Pilih. Mat far'i atau hukum dua huruf yang bertemu? Cepat. Saya 2 huruf. Pas banget ya. Tadi kita bahas itu tadi. Tak nunna. Oke. Nah, ini isi nyontek dulu materinya. Nah, ini nggak apa, soalnya panjang banget ini. Bentar ya. Ada berapa? Tadi Ani bilang? Ada 4 ya? Sip. Ada berapa lagi? Ada 4. Di sini Ani nggak menyalahkan buku Abdul Aziz. Ani lupa namanya, apa banget ini mah. Yang sering kita pakai itu loh. Soalnya Ani nggak pakai buku itu. Abdul Aziz Ar-Rauf ya, Afwan kalau salah ya. Nah, di sini ada 4 mutamathilain. Ini antum pasti udah tahu dah. Oke. Yang kedua itu ada namanya mutajanisain. Yang ketiga mutaqaribain. Yang keempat ada yang tahu? Yang keempat atau cuma 3 doang? Mutamasyilain, Bang. Ya ini mah yang ini mutamathilain. Mutabaidain. 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 Kita bahas satu per satu sambil Ani nyontek dulu materinya. Pak. Mana ini? Oh, bentar. Gimana ya materinya? Oke. Mutamathilain ialah 2 huruf ya. Tadi judul kita 2 huruf yang bertemu. Oke, 2 huruf yang bertemu. Nah, mutamathilain ialah 2 huruf yang bertemu di mana dia sama makhraj. Ini buat SM sama makhraj sama sifat. Sama makhraj sama sifat. SMSS. Biar mudah hafalnya. Yaitu huruf-huruf yang sama makhraj sama sifat. Ada nggak huruf yang berbeda tapi dia sama makhraj sama sifat? Ada nggak? Ada. Berarti bisa dibilang mutamathilain adalah huruf yang sama bertemu. Oke, huruf yang bersama bertemu. Nah, di sini terbagi 3 juga, teman-teman. Terbagi 3. Seharusnya aneh dari kanan nih mulainya nih. Bukan dari kiri. Nah, tadi yang aneh bilang tadi ini. Sohir. Ya. Afwan. Sohir. Kabir. Mutlak. Oke. Sohir apa? Yaitu huruf pertama sukun. Huruf kedua harokat. Harokatnya terserah gitu. Apakah fathah, kasrah, dhammah. Tapi aneh kasih tanda ini doang. Kabir huruf pertama harokat, huruf kedua harokat. Mutlak huruf pertama harokat, huruf kedua sukun. Nah, ini dulu. Berarti idgham mimi masuk yang mana? Di sini. Shogir. Nah, hukumnya apa? Hukumnya idgham. Yang shogir idgham ya. Kabir idhar. Mutlak hukumnya adalah idhar. Jadi kalau antum menyebutkan tadi yang dibilang idgham mutamatsilin doang itu salah. Salah banget. Tapi kalau antum idgham mutamatsilin shogir itu benar. Yang kabir apa? Idhar mutamatsilin kabir. Jangan sebutkan dia idgham juga. Oke, contohnya apa? Yang shogir, misalnya huruf ta ya. Nih, huruf ta ya. Yang pertama sukun, yang kedua harakat. Idgham, cara bacanya ialah lafaz yang pertama hilang, yang kedua menjadi tasydid. Jadi atta. Ini ulang ini atta. Makanya idgham mimi itu, idgham mimi
Kalau di Al-Quran Hijaz, Madinah, ini mim sukunnya tidak ada harokatnya. Langsung ke sini. Amma. Karena dia idgham. Kalau ada sukunnya lagi, berarti 3 mim yang bertemu. 3 mim yang bertemu. Mim sukun lagi, baru min harokat. Salah. Makanya aneh nggak mau menyarankan antum pakai mushaf Indonesia. Itu yang shogir. Aduh, kok hilang. Oke, yang kok hilang lagi sih? Oke. Shogir, kita bahas ke shogir dulu. Jadi teman-teman ini kan nggak cukup ya papan tulisnya ya. Jadi ini bahas. Nanti kalau udah selesai kita hapus lagi. Jadi kalau udah selesai di SS ya, jangan lupa di SS. Shogir itu ada pengecualian. Pengecualian idgham mutamathilain shogir. Yang pertama, berarti kalau dia pengecualian, hukumnya idhar. Ingat, kalau dia hukum asalnya idgham, ya, hukum asalnya idgham, shogir kan idgham ya. Terus dia ada pengecualiannya, berarti hukum dari pengecualiannya tersebut adalah idhar. Oke, contohnya apa? Jika ada iya atau wa mat bertemu dengan ya atau wa asli. Contohnya, kita langsung ke contohnya aja. Sip. Ini dibaca fi yaumi. Walaupun dia 2 huruf yang bertemu nih, huruf ya bertemu dengan huruf ya, dan dia shogir, ingat sukun sama harokat. Nah, oke. Dia tidak dibaca idgham atau ini hilang, terus tasydid. Bukan. Dibaca fi yaumi. Atau kalau huruf waw, contohnya nih. Qalu wa hum. Baca qalu wa hum, bukan qalu wa hum. Oke, teman-teman. Ada yang pertanyaan? Enggak ya? Yang kedua. Ketika huruf H saktah bertemu H asli. H asli di dalam surat Al-Haqqah. Kita buka surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu juz 29. Al-Haqqah. Dia. Huruf ayat ke berapa ya? Oke, sip, ini dia. Nih, ayat ke-28 dengan ayat 29. Ya. Ayat ke-28 29. Ini ada ha sukun nih. Ha harokat. Oke. Ada ha sukun, ada ha harokat. Ada saktahnya juga. Oke. Jadi di sini ada 3 cara bacanya. Ada 3 cara bacanya. Yang pertama saktah. Ma aghna anni maliyah. Kata halaka. Oke, yang pertama. Yang kedua wasol. Kalau dia wasol berarti idgham ya. Ma aghna anni maliyah halaka. Yang ketiga waqaf. Ma aghna anni maliyah. Idhar juga halaka. Jadi saktah dengan waqaf dia idhar. Jika dia wasol idgham. Itu pengecualiannya. Ada yang ingin ditanyain? Pengecualian idgham mutamatsil dan shogir hanya 2. Ada yang ingin ditanyain? 1, 2, 3. Sip. Tidak katanya ya. Oke, itu idgham mutamatsil dan shogir. Dia hukum aslinya idgham, tapi ada pengecualian tadi 2, waw sama ya dan huruf H pada huruf Al pada surah Al-Haqqah.
Lanjut ke kabir. Harokat dengan harokat. Coba baca ini. Mama. Idhar kan ya? Maksud dari idhar itu jelas. Huruf ma yang pertama jelas. Yang kedua juga jelas. Mama. Atau ta, ta. Ta, tu, mim, ma. Apalagi. A, antum. Itu. Jadi hukumnya idhar. Oke. Di sini ada pengecualian juga. Pengecualian. Berarti kalau dia hukum awalnya idhar, ya, hukum awalnya idhar, jadi pengecualiannya hukumnya idgham. Yang pertama, la ta'man ismam. Makanya ismam bahas di sini, dibahas di hukum dua huruf yang bertemu. Jadi di surat Yusuf ya. Oh, salah. Awalnya gini nih. Awalnya gini. Ta ta'manuna. Ini awalnya. Ada nun sama nun yang bertemu. Ya, nun sama nun yang bertemu. Itu yang nun pertama harokat dan nun kedua harokat. Nah, pertanyaannya bagaimana cara bacanya? Oke. Aneh apa nih? Aneh kalau nggak salah ada 4 cara bacanya ya. Ada 4. Ada 4. Di sini diingat ya. Aneh nggak catat di sini. Ada 4. Yang pertama, la ta manuna. Nunanya dibaca dengan jelas. Dibaca dengan jelas tapi yang terdengar aja. Atau mungkin orang lain yang mendengar cuma sedikit. Jadi la ta manuna. Manuna. Dia tetap dibaca manuna tapi nunanya itu cepat. Yang pertama. Ya, yang pertama. Yang kedua, dia hanya la ta'manna. La ta'manna. Ini stop dulu ya. Kok nggak bisa sih? Nah, yang kedua hanya idghamnya doang. La ta'manna. Jadi tidak ada monyong-monyongnya. Tidak ada monyong-monyongnya. Yang ketiga, idgham dulu baru monyong. La ta'manna. Oke, la ta'manna. Yang ketiga, yang keempat, monyong dulu baru idgham. La ta'manna. Beda ya. Yang ketiga tadi la ta'manna, keempat la ta'manna. Nah, yang kita pakai yang mana? Kita pakai yang nomor tadi yang nomor 3 tadi. Kita pakai yang ini, la ta'manna. Jadi idgham dulu baru ismam, atau la ta'manna. Idgham aja. Itu yang dipakai di matan Al-Jazari. Tapi boleh tempatnya boleh. Tapi yang sering dipakai la ta'manna. Idgham baru monyong. Ismam. Ada pertanyaan? Tadi ketika kita memakai yang letak manuna masih boleh atau bagaimana? Itu boleh. Tapi di matan Al-Jazari nggak pakai itu. Mungkin di riwayat lain ada. Makanya yang 4 tadi ini nggak ngambil dari riwayat Hafiz doang. Ada lagi sebenarnya. Nih, makani awalnya makanani. Oke. Ta'murunani awalnya ta'murunani dibaca ta'muruni. Apa lagi ya? Ada 5 kalau nggak salah ya. Makani, ta'muruni. Jadi itu yang awalnya adalah ilhar dibaca idgham. Tapi itu insya Allah sudah tertulis ini ya. Jadi makan nih. Nah di Al-Quran sudah tertulis seperti ini. Oke. Yang awalnya bukan makan nih, tapi makanani dibaca idhar. Tapi menjadi idgham. Itu adalah pengecualiannya. Nanti aneh kalau ada lagi contohnya silakan ya cari ya. Itu kabir. Ada pertanyaan? Tidak ada. Aduh. Sip. Kita mutlak lagi.
mutlak. Contohnya A. Ini dibaca idhar. Mam, nan, nun. Oke. Dibaca idhar. Nah, di sini ada pengecualian enggak? Di sini tidak ada pengecualian. Jadi idgham mutamatsilan idgham sih. Idhar mutamatsilan mutlak tidak ada pengecualian ya. Makanya di buku kalau antum ketemu idgham mutamatsilan, aneh mungkin husnuzon saja. Bisa jadi dia sogir ya. Tidak menjelaskan tentang kabir sama mutlaknya. Lanjut. Mutajanisain, yaitu sama makhraj, beda sifat. Contohnya apa? Huruf jim, ya, huruf ya, huruf ya, shin. Ini di tengah lidah. Atau huruf yang lain, ta, o, sama dal. Ta, za, sama zo. Sakir, so, zai, sin. Ada lagi ternyata. Waw, ba, mim. Silakan di SS. 1, 2, 3. Oke, ini hapus ya. Oke, tadi yang 3, yang apa tadi? Yang huruf-huruf tadi yang ditulis itu adalah mutajanisain. Ada 3 juga. Ada 3 juga. Yaitu shagir, kabir, mutlak. Kita bahas dulu idgham, bukan. Mutajanisain shagir dulu. Mutajanisain shagir. Hukumnya adalah idhar. Idhar. Yaitu shagir ini ya, sukun pertama 2 huruf. Jadi namanya idhar mutajanisan shagir. Contohnya coba ini. Baca baca ajesya. Idhar ya, huruf jinnya dibaca jelas, sya juga dibaca jelas. Ajesya. Itu contohnya. Tapi di sini ada pengecualian. Nah, di sini silakan di SS juga, karena sini banyak pengecualiannya. Atau dicatat lebih bagus. Karena kalau dicatat itu huruf juga ada. 7. Sama ta, sama dal. Berarti kalau dia shagir dia harus sukun yang ini ya. Yang kedua, dal sama ta. Yang 3, ta sama po. Yang keempat, po sama ta. 5, apa nih? Ta sama dal. Ke-6, dal sama zo. 7, terakhir ba sama mim. Oke. Ta sama dal. Contohnya apa? Ajibud da'wat. Ajibud da'wat. Jadi di sini ada ta ya. Ta ya ta sini. Nah. Jibud da'. Nah, ini dibaca gimana? Jadi ini hilang. Tadi. Ini namanya idgham. Kalau ini contohnya apa? What the bukan. Bukan. Qad tabayyana. Qad tabat. Qad. Ini enggak baca. Lagi contohnya. Ini what the qaifah. Ini basat. Oh, ini pengecualian nanti pengecualian. Lanjut dulu yang kelima. Contohnya yal hadzalik. Yang keenam zalamu ya. Di zo. Ini kan dibaca nih. Langsung ke sini. Nah, ini yang sering tadi kita bahas irkam ma'ana. Huruf ba tidak dibaca. Jadi, poin nomor 1 sampai 7 kecuali 5 kecuali nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4. Jadi 1 2 3 5 6 7 dibaca idgham kamil. Idgham kamil. Maksudnya ialah huruf pertama langsung hilang. Oke. Sedangkan yang keempat
Ini ya. Contoh tadi, basab di surat Al-A'raf ini ada nih. Basabta. Ini sukun to-nya ada. Basab, tapi nggak sampai qalqalah, nggak sampai qalqalah. Basabta. Namanya adalah idgham naqis. Jadi 1 sampai 7 boleh 4. Yang keempat naqis. Pertanyaan? Aneh pengen cepat aja nih. Waktunya udah mau habis. Ada ya? Sip. Silakan di SS lagi. Kita lanjut yang kabir. Mutajanisan kabir. Mutajanisan kabir. Ya, mutajanisan kabir yaitu harokat-harokat, hukumnya adalah idhar. Adakah pengecualiannya? Tidak ada. Contohnya apa? Tadi ini ya, jasya. Jadi idhar. Oke, itu kabir. Yang mutlak, mutajanisan mutlak. Mutajanisan mutlak. Hukum aslinya adalah idhar. Contohnya, ini dia baca sukun. Jash. Dibaca idhar. Pengecualiannya ada? Tidak ada. Jadi tadi di mutamatsilan ada pengecualian di shaghir. Kabir tadi ada ya? Ada. Yang isnam. Kalau misalkan di mutajanisan semua di shaghir doang. Yang lain idhar semua. Makanya kalau ada yang bilang idgham mutajanisain, lah emang mutajanisain idgham? Enggak ada idgham. Shaghir, kabir, mutlak idhar semua. Tidak ada yang idgham. Makanya sebutkan idgham mutajanisain shaghir ya. Bisa. Itu bisa. Idgham mutajanisain shaghir karena tadi kan ada pengecualian tadi tuh. Ya, ada pengecualiannya idgham mutajanisain shaghir. Tapi hukum aslinya ialah idhar mutajanisain shaghir. Itu yang harus pahami. Lanjut ya. Mutakaribain, yaitu beda makhraj, beda sifat. Beda makhraj, beda sifat. Dekat. Beda makhraj sama sifat dekat. Contohnya apa? Beda makhraj, beda sifat. Lam sama ro. Apa lagi? Qaf sama kaf. Nah, yang ini contohnya apa? BMSS, beda makhraj sama sifat dekat. Ini apa ya? Beda makhraj sama sifat. Beda makhraj sama sifat. Oh, ini nih. H sama H. Kalau yang ini BMBS dekat ini masih ada lagi contohnya. Kalau yang BMSS dekat, setahuannya cuma H sama H doang. Oke, kita bahas dulu shaghir. Mutakoribain shaghir. Mutakoribain shaghir. Hukumnya adalah idhar. Jangan lupa idhar. Hukumnya adalah idhar. Tapi di sini ada pengecualian. Pengecualiannya, berarti hukumnya idgham. Ini cepat ya, apa ya? Hurufnya adalah lam bertemu dengan ro. Kurwabbi. Kurwabbi. Oke, ya. Ini ada baca langsung kurwabbi. Yang kedua, qaf sama kaf. Nakhluqkum. Nakhluqkum. Nah, sini. Nah, oke. Nah, di sini ada dua pendapat. Dibaca nakhluqkum yaitu idgham kamil, qafnya hilang. Atau yang kedua idgham naqis, huruf qafnya masih ada, sukun qafnya masih ada di sini. Boleh, silakan aja. Oke, itu yang pengecualian dari shaghir. Ada pertanyaan? Ada ya. Mutakoribain kabir. Yaitu harokat-harokat hukumnya idhar. Tidak ada pengecualian. Mutakoribain mutlak idhar.
izhar, tidak ada pengecualian. Contohnya yang kabir adalah laro, oke. Yang mutlak laru. Sip. Terakhir. Mutabaidain. Mutabaidain berarti dia BMBS jauh, BMSS jauh. Ini banyak banget contohnya. Nanti silakan kalian cari ya. Tapi kita ambil satu aja, yang BMBS jauh. BMBS jauh, huruf hamzah misalnya. Hamzah sama mim. Ini beda makhraj dan sifatnya pasti beda juga. Oke, dia shagir. Yang pertama shagir. Kalau ini mah nggak bisa, kalau sukun hamzah tidak ada. Kita ganti deh. Huruf H atau huruf H ya. Nih. Ganti sama huruf H. Jika dia shagir menjadi kita ganti lagi nih. Tambah hamzah. Ahma misalnya, ahma. Dibaca izhar. Jadi mutabai dan shagir hukumnya izhar. Tidak ada pengecualian. Yang kabir tadi tidak ada pengecualian, hukumnya izhar. Terakhir hum. Dibaca izhar, tidak ada pengecualian. Jadi mutabaidan tidak ada pengecualian sama sekali. Oke, tidak ada pengecualian sama sekali. Jadi di mutamasilan ada shagir, kabir pengecualiannya, mutajanisan shagir, yang mutakariban juga shagir. Oke, ada pertanyaan enggak? Ini Ani cepat tahu. Kalau misalkan di kelas Jazari ini sampai 3 jam ini, karena kita bahas contoh-contohnya lama banget. Bang mau tanya ini yang hukum jamiu. Apa? Itu maksudnya mutamasil lain nggak? Yang itu. Itu Itu enggak masuk di sini. Itu nama tafsil ya. Tafsil. Itu di bab hamzah nanti. Jadi tafsil itu adalah huruf yang berbunyi seperti pertengahan antara hamzah sama alif. Ya. Jadi hamzah sama alif nih, pertengahannya. Tadi jamiyun. Dan apanya syukurnya hanya satu di Al-Qur'an. Kalau banyak pusing nanti. Contohnya apa? Kalau misalkan gini. Nih, ini gimana cara baca tafsilnya coba? Itu tafsilnya. Atau gimana? Uyi. Untung hanya ada satu di Al-Qur'an. Hanya, alhamdulillah. Itu ya, bukan di sini ya. Karena itu bukan hamzah sama hamzah ya. Bukan hamzah sama hamzah, beda. Itu adalah hamzah sama alif. Ada pertanyaan? Ada lagi? Ada ya? Mungkin yang ada nih. Setelah kalau nggak ada. Kita tutup ya. Jadi kita yang belum bahas tuh masih banyak teman-teman. Mat Fara'i belum bahas kita tuh. Mat Fara'i itu yang sama yang di buku Abdul Aziz Ar-Rauf. Siapa namanya tadi? Abdul Rauf ya. Itu juga nggak sesuai dengan yang ada pelajari Matan Al-Jazari. Bukan nggak sesuai, tapi ada perbedaan sedikit. Terus ada lagi lam sakinah. Lam sakinah itu bukan alif lam komariah sama syamsiah doang. Nggak ada. Waqaf ibtidah juga belum. Masih banyak lah pokoknya. Dalil-dalilnya juga belum ada. Jadi setiap makhraj, misalnya huruf sin. Antum ngajar nih ya. Huruf hamzah deh, huruf hamzah. Hamzah di pangkal tenggorokan. Oke, antum menjelaskan itu ke santri. Terus nanti santri antum tanya gini, kakak tahu dari mana? Ayo loh, kakak tahu dari mana? Dari buku. Lah, buku mana? Nah, itu namanya putus sanadnya. Makanya penting kita harus bersanad. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya adalah dalilnya ada. Dalil huruf hamzah apa? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Itu matan Jazarinya. Jadi bersanad itu penting. Jangan sampai kita ditanya ke santri kita, tapi kita nggak tahu itu asal usul dari mana. Tidak ada pertanggung jawabannya. Makanya silakan kalau mau yang ngambil sanad, silakan, banyak banget. Aneh waktu itu di Bandung, bukan di Bogor.
silakan ya. Kalau mau ambil sanad silakan. Tapi usahakan hafal 30 juz dulu. Usahakan hafal 30 juz dulu. Tapi kalau mau tahu materinya doang, bisa. Terakhir ada pertanyaan nggak? Sip. Jika tidak, kita tutup ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah kita sudah bahas 2 bab, hamzah wasol sama hukum 2 huruf hanya dalam waktu 1 jam. Wah, itu cepat banget. Tapi semoga dengan yang tadi kita semua di sini dimudahkan untuk memahami materi tadi dengan mudah. Oke, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bang. Yoi. Waalaikumsalam, syukran Bang.